Pengusiran orang Yahudi berdasarkan negara. Kita akan membahas sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Wikipedia. Negara yang mengusir orang-orang Yahudi dipantau dari tahun 1400-an. Tentu sebelum itu, bahkan sebelum Masehi, itu juga terjadi pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Hal ini dilakukan oleh mereka tentu bukan tanpa sebab. Hal ini dilakukan oleh mereka karena ada sebab-sebab yang memantik kebencian atau memantik ketidaksukaan terhadap orang-orang Yahudi. Negara tersebut yang pertama adalah Austria. Mengusir orang Yahudi tahun 1421. Kemudian Inggris tahun 1290. Kemudian negara Prancis mengusir Yahudi tahun 1394. Kemudian Hongaria mengusir Yahudi pada tahun 1349 dan 1360. Kemudian Lituania tahun 1495. Kemudian Milan juga ikut-ikutan mengusir Yahudi tahun 1597. Kemudian Napoli tahun 1510. Kemudian Nuremberg pada tahun 1499. Kemudian Portugal mengusir Yahudi juga pada tahun 1497. Kemudian Sisilia 31 Desember 1492. Kemudian Spanyol mengusir Yahudi tanggal 31 Maret 1492. Kemudian Yaman mengusir Yahudi tahun 1679 dan tahun 2021. Inilah fakta bahwa Yahudi banyak diusir dari berbagai wilayah, berbagai tempat di berbagai negara. Tentu hal ini harus menjadi pelajaran bagi orang-orang Yahudi. Kenapa mereka selalu diusir oleh berbagai bangsa di dunia ini. Ini harusnya menjadi pelajaran. Apa yang terjadi sekarang ya terhadap Palestina ini juga adalah cikal bakal ya, akan menyeret kesengsaraan berikutnya pada kaum Israel atau bangsa Yahudi ini. Hal-hal yang pernah dilakukan oleh leluhur mereka sebenarnya harusnya tidak terjadi lagi pada bangsa Yahudi ini kalau mereka mau belajar dari sejarah. Bukan harus menyalahkan orang lain, tetapi mestinya dia harus memperbaiki apa yang sebenarnya terjadi pada pola pikir dan tingkah laku serta apa yang mereka lakukan terhadap bangsa-bangsa yang tidak suka kepada kaum Yahudi tersebut. Mestinya sebelum mereka ditimpa kehinaan dan ditimpa kesusahan berikutnya, hendaklah kaum Yahudi memberhentikan tindakan-tindakan yang brutal, kesombongan dan gangguan mereka terhadap bangsa lain. Sebab sehebat apapun bangsa, tetapi kalau Tuhan punya keinginan untuk menegakkan kebenaran, maka kebenaran dan keadilan itu maka akan terjadi, dan bangsa yang menghinakan kemanusiaan juga akan mendapatkan sanksinya dari Tuhan. Mereka, orang-orang Yahudi, mestinya belajar. Kita merasa kasihan terhadap kehinaan yang berkali-kali, berpuluh-puluh kali yang diterima oleh orang-orang Yahudi akibat dari perilaku mereka sewenang-wenang, angkuh, sombong, dan menghinakan orang lain. Dan yang sekarang ini adalah yang terjadi penindasan dan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Semoga menjadi pelajaran bagi bangsa manapun agar tidak ditimpa dan diseret pada kondisi yang menghinakan dan menyengsarakan bagi mereka. Tidak boleh ada darah yang tercecer antar sesama manusia. Tidak boleh ada penindasan antar sesama manusia dan antar sesama bangsa yang lain. Karena Tuhan akan memberikan pahala dan balasannya dan mengembalikan
kesusahan tersebut kepada bangsa tersebut.